Nah, sistem pemberiannya seperti apa? Mungkin kalau yang di Pak Agus tadi karena dipukul rata, jadi masuknya sistem waktu ya. Jadi sistem waktu ini adalah pemberian kompensasi yang ditetapkan berdasarkan standar waktu. Jadi ada yang mau dikasih bulanan kah, mingguan kah, atau berdasarkan harian kah. Nah, kebaikan dari sistem ini itu mudah dan jumlahnya sama. Kelemahannya yaitu tadi, jadi nggak ada karena tidak ada perbedaannya, pada akhirnya antara pekerja yang malas sama pekerja yang kerjanya sesuai dengan standar perusahaan atau bahkan bisa melebihi standar perusahaan, gajinya sama. Karena dihitungnya bulanan, bukan berdasarkan hasil, bukan berdasarkan hasil kerjanya. Kebanyakan kan di perusahaan yang bulanan seperti itu kan, gaji UMR semuanya sama. Betul, Bu. Ada yang Masih, Bu, sama. ada yang masuk kerja langsung nyandak komputer, ada. Ada yang masuk kerja masih jam 8 lihat HP dulu lah. Nanti Lihat jam HP dulu lah, ngopi dulu lah, Bu. Ya, Udah jam Bu. 11. Ada, Bu, 12 yang kerjanya begitu masuk langsung nyetempeli. Ada, Bu. Curhat ada. dah sampean. Itu Bu, ada loh, Bu, bayarnya yang juga gajinya sama. sama, tapi karyawannya terlalu pinter, jadi dimanfaatkan dengan gaji UMK, tapi bisa multifungsi. Ada loh, Bu. Ada. Kan itu untuk menghemat perusahaan. Makanya kan sekarang ada yang bilang kalau di perusahaan jangan pinter-pinter. Betul. Semakin Nanti kita pinter, semakin dipakai. semakin bodohi. Jadi kalau sistem waktu itu kelemahannya itu ya, antara yang baru datang langsung nyetempeli kayak kata Pak Agus, sama yang baru datang masih mainan handphone, masih ke toilet, masih sholat. Ya, Ada Bu. kan ibadah itu Iya, sholat Bu. dari jam 12, balik-balik jam 1:30. Habis balik baru nyandak kerjaan sebentar, jam 3 istirahat sholat asar. Habis sholat asar, pegang komputer sebentar, pulang. Gajinya sama? Sama kalau pakai sistem hasil. Kalau pakai sistem waktu. Biasanya itu yang bagian cewek-cewek itu berapa admirasi cewek-cewek, Bu. Bagian bagian tanda tangan, nyetempeli, anu, surat, kirim surat itu. Itu yang cewek-cewek termasuk yang rajin atau enggak? Yang rajin nyetempeli, Bu. Oh iya, kalau kalau Pak Agus sudah bisa dilihat sih, dia datang ngapain gitu. Dia termasuk yang itu tadilah, yang datang ngerokok dulu lah, sebat dulu bos. Ya, enggak sih, Bu. Bagus. Kita kan Bagus, Bu. hanya menang senior, Bu. Jadi kita bisa lebih tahu selanya dan mengarahkan ke junior. Nah, Jadi itu kita adalah salah satu bentuk praktek yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi. Semakin Betul. pintar, semakin Betul. dimanfaatkan oleh senior-senior seperti Pak Agus ini. Itu merupakan tidak senioritas di sebuah perusahaan. loh, mohon izin, Bu, kita Loh, ya diskusi sedikit, Allah. Bu. Ya, enggak setuju kalau bahwasannya senior dikatakan memanfaatkan tenaga baru. Tapi, Judulnya adalah kita oh mengedukasi. iya. Bagaimana kita bisa mengedukasi tenaga baru ketika mereka polos, ya kita dengan cara teknik-teknik tertentu. Salah satunya adalah memberitahu mereka pekerjaannya, rutinitasnya, siklusnya, caranya, bagaimana mereka bisa kalau tidak disuruh praktek. Nah, karena dari situ kita kan yang lebih sedikit banyak lebih mengenal, jadi kita memberikan tahu tekniknya, mereka yang mengerjakan, kita yang memantau. Kalau kurang, kita juga nanti akan dipertanyakan bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara mengedukasinya, kan begitu, Bu. Iya, siap. Sembari mengajarkan, sembari minum air, sembari mengajarkan, ditinggal ngopi. Oke, Masuk. sistem yang kedua adalah sistem hasil. Jadi kalau sistem hasil itu pemberian kompensasi berdasarkan hasil kerjanya. Jadi bisa diberikan per potong, atau per liter, atau per kilogram, atau per kirim. Biasanya kalau kurir paket itu kan pemberian kompensasinya didasarkan pada targetnya kan.
Misalnya kalau hari ini bisa kirim 10 paket, dapat kompensasi berapa. Nah, itu pakai sistem hasil. Kebaikannya yaitu bisa memotivasi karyawan untuk bisa bekerja lebih atau menghasilkan barang atau produk barang dan jasa yang lebih. Kelemahannya biasanya karena terlalu mengejar target itu seringkali kualitas barang sering diabaikan. Ya, contohnya kalau seperti kurir itu karena mau mengejar target kiriman, biasanya nggak ada orang paket lempar masuk kolam, paket bisa sampai ini ke atas pohon, ke atas Mohon izin Bu, mohon izin apa lagi? mohon izin Bu, mungkin itu kelangan tertentu Bu, karena saya kan nuwun sewu, jadi pekerja ojol Bu ya, juga kirim Oh, paket. Saya juga nggak seperti itu juga Bu, bukan cuma kejar waktu atau kejar target. Kita kejar cuan Bu, tapi berkualitas. wih, Dede, siap. Bu alasannya wakai ya Bu ya. Nggih. Pembelaan terus saya. Mm-mm. Satu Iya. satu materi, satu izin. Satu materi, satu nun sewu, tiga materi, 3.000. Tapi saya senang loh sama Pak Agus ini. Jadi kelasnya itu hidup gitu. Pak Agus kan selalu punya jawaban-jawaban gitu ya. Jadi ke asistennya jenengan, Bu. Nah, jawabannya membela dirinya sendiri Bu jenenge. Itu enggak lah, realitanya begitu. Jadi jangan karena satu, semisal ya panjang kuku lalu potong tangan, itu kan enggak Mm-mm. bagus juga. Jadi kita Iya, memberikan fakta di lapangan yang data yang sepatutnya, yang kemarin sempat kita bahas kan dari metode pemecahan masalah kemarin dari mata pelajaran ini juga mata pelajaran yang satunya Bu ya. iya. Jadi Jadi kalau kukunya sebagai panjang, yang atasan juga dipotong harus itu tahu apanya? Lengan. kuku kukunya Bu. Kukunya. Saya Jadi pikir. jangan memotong tangannya. Mm-mm. Oke, yang selanjutnya adalah sistem borongan. Jadi sistem borongan suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa atau imbal jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakan. Jadi besar kecilnya kompensasi tergantung pada kecermatan atau kalkulasi yang dilakukan di awal. Biasanya ini pada kayak kontraktor-kontraktor yang pakai sistem borongan. Ada di sini yang kompensasinya berdasarkan sistem borongan. Jadi kalau kecermatan atau kalkulasi yang dilakukan di awal tidak tepat, ya maka akan mendapatkan kerugian. Jadi kompensasi yang diterima akan cenderung lebih sedikit daripada kompensasi yang dihitung di awal. Contoh misalnya kalau kayak kontraktor, karena tendernya biasanya kan kalau bisa menyelesaikan proyek ini dalam jangka waktu berapa lama, itu ada penawarannya, misalnya penawaran tendernya 200 juta. Kalau secara kecermatan kalkulasi dan waktu pengerjaan ternyata tidak sesuai dengan tendernya, maka kompensasi atau keuntungannya bisa saja lebih sedikit daripada yang dihitung di awal. Oke, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Jadi, kenapa selama ini pemberian kompensasinya itu antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain berbeda, antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, even itu dalam satu bidang yang sama, kompensasi yang diberikan atau besarnya kompensasi yang diberikan itu juga berbeda. Itu bukan hanya sebatas karena pengalaman, bukan hanya sebatas karena pendidikan, bukan hanya berdasarkan ijazah, bukan hanya berdasarkan jam terbang, tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Yang pertama, dari penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kalau penawaran tenaga kerja berarti siapa yang menawarkan? Yang Juga penyalur menawarkan tenaga kerja, Bu. berarti dilihat dari sisi siapanya? Sisi pencari kerja atau sisi pemberi kerja? Pemberi kerja, Ibu. Penawaran? Penawaran. Penawaran dan permintaan Meminta tenaga pekerja, kerja. Bu. Berarti pemberi kerja yang Yang menawarkan membutuhkan. pekerjaan, Bu.
Penawaran itu yang menawarkan pekerjaan atau dari sisi tenaga kerja. Tenaga Jadi kerjanya. baik dalam bidang tenaga kerja atau dalam bidang barang dan jasa, penawaran dan permintaan ini selalu memakai hukum penawaran dan permintaan. Masih ingat hukum penawaran dan permintaan? Kalau di harga kan kalau penawaran barang itu banyak, harganya Makin Turun. mahal, Bu. turun. Turun. Kalau penawaran barang sedikit, harganya Naik. naik. Jadi hukum penawaran itu adalah hukum yang Naik turun, Bu. berkelanjutan. Sama seperti dengan tenaga kerja. Kalau pencari kerja atau yang menawarkan tenaga kerja banyak, maka kompensasi yang diterima sedikit rendah atau tinggi. Upahnya rendah, Bu, Ya. biasa, Bu. Kalau banyak, Bu. Rendah. Kalau permintaan tenaga kerja tinggi, upah yang diberikan tinggi nggak? Standar, Bu, biasanya, Bu. Kalau permintaan tenaga, kan kalau ini pakai hukum penawaran dan permintaan. Kalau penawaran tadi kan kalau penawaran naik harga turun, penawaran turun harga naik. Nah, kalau permintaan ini kan yang sama kan? Kalau permintaan naik berarti Harganya naik, Bu. harga naik, permintaan turun harga turun. Berarti kalau permintaan terhadap tenaga kerja naik, maka kompensasinya Lebih besar. lebih besar. Kalau permintaan tenaga kerjanya menurun, kompensasinya Kompensasinya juga kecil, Bu. Juga kompensasinya kecil. kecil. Jadi misalnya penawaran kerja itu kalau saat ini itu kan antara lapangan kerja sama pencari kerja kan lebih banyak pencari kerjanya kan. Apalagi sekarang itu kayak lulusan ekonomi ya. Ini tanpa mengecilkan lulusan-lulusan lain. Sekarang kan lulusan ekonomi itu banyak. Sarjana ekonomi, sarjana manajemen, sarjana akuntansi itu kan banyak. Jadi kalau dari segi penawaran kerja, biasanya untuk persaingan dalam pemberian atau penilaian pemberian kompensasinya itu cenderung lebih rendah. Beda lagi kalau sekarang lulusan-lulusan yang jarang, kayak kedokteran pun bukan lagi dokter umum yang dicari sekarang, tetapi yang spesialis. Makanya kenapa dokter spesialis itu mahal, karena dari segi penawarannya sedikit, sedangkan permintaannya besar. Tuh. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi dilihat dari kemampuan dan kesediaan perusahaan. Seperti tadi kan asas pemberian kompensasi itu setidaknya harus adil, kalau enggak kan eh, layak dan wajar. Nah, layak dan wajar pun juga harus tetap melihat kemampuan dan kesediaan perusahaan. Perusahaan mampu enggak dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti tahun kemarin itu di Surabaya, UMR-nya tahun 2022 kemarin berapa ya Surabaya? 45 atau 47? 2000 berapa, Bu? 2022. Dua-dua, Mas. 2022 Lima. 42. Enggak 42. ada 45, 45 itu baru tahun depan. Bukannya tahun depan itu sudah 47 ya? Tahun ini maksudnya, tahun ini. 47. Tahun ini, Bu, 47. 45. 47. Kemarin itu Setahu saya 47 ya. UMR 4.200.000 itu bahkan ada loh beberapa perusahaan yang mengajukan tidak mampu dan tidak bersedia untuk memberikan kompensasi sesuai dengan UMR. Karena apa? Karena dilihat dari segi produksinya, dilihat dari kemampuan perusahaannya sendiri untuk memberikan itu seperti tidak mungkin jika memenuhi UMR yang ditentukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi ada beberapa perusahaan yang bahkan mengajukan tidak mampu dan tidak bersedia untuk memberikan kompensasi sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan UMR yang ditentukan. Jadi kembali lagi, kenapa pemberian kompensasi itu antara
perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda, biarpun mungkin kalian menjabat dalam jabatan yang sama. Sama-sama jadi manajer HRD di perusahaan A dan B, kompensasi yang diterima berbeda. Karena apa? Salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan dan kesediaan perusahaan. Nah, yang ketiga adalah serikat buruh. Jadi kenapa serikat buruh ini turut menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi? Karena kalau untuk di beberapa perusahaan manufaktur ya, kayak seperti pabrik, itu kan ada serikat buruh. Nah, serikat buruh ini sebenarnya kalau dalam pemberian kompensasinya, kalau untuk urusan pemberian kompensasi secara langsung itu tidak mempengaruhi secara langsung bahwa mereka dengan powernya itu bisa menjamin pemberian kompensasi sesuai dengan yang ditetapkan. Tetapi dengan adanya serikat buruh ini setidaknya sedikit banyak cukup menjadi salah satu pertimbangan atau cukup menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mempertimbangkan pemberian kompensasi. Karena melalui serikat buruh biasanya kan aspirasi-aspirasi buruh itu ditampung ya. Karena kalau kita komplain sendiri ke perusahaan itu biasanya kan nggak digubris, tidak ada tanggapan langsung, atau bahkan tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi biasanya melalui serikat buruh, apalagi sekarang ini gampang sekali ya untuk memviralkan kesenjangan atau ketidakadilan yang ada di perusahaan. Jadi sekarang serikat-serikat buruh ini juga turut menjadi perhatian perusahaan dalam pemberian kompensasi. Karena melalui serikat buruh ini, perusahaan bisa tahu selama ini keluhan-keluhan dari pemberian kompensasi yang diberikan oleh perusahaan itu apa saja. Dan perusahaan bisa tahu apakah selama ini kompensasi yang diberikan itu sudah cukup memenuhi ekspektasi karyawannya atau tidak. Oke, yang selanjutnya adalah produktivitas kerja karyawan. Kalau dengar kata produktivitas berarti berhubungan dengan apa? Kinerja, Bu. Kinerja dan produktivitas itu sekilas hampir sama tetapi berbeda. Jadi kalau kinerja itu adalah power dalam diri karyawan, tetapi kalau produktivitas itu adalah yang dihasilkan. Sama-sama hasil kerja tetapi berbeda. Jadi kalau produktivitas itu lebih kepada target yang dihasilkan. Jadi semakin besar atau semakin banyak atau semakin tinggi produktivitas kerja karyawan, maka kompensasi yang diterima akan semakin Besar, Bu. semakin besar atau semakin tinggi. Jadi semakin besar kemampuan karyawan dalam menghasilkan barang dan jasa, atau semakin besar kemampuan karyawan mencapai target produktivitas barang dan jasa, maka kompensasi yang diterima juga akan semakin besar. Besar. Nah, selanjutnya yang turut mempengaruhi pemberian kompensasi ada pemerintah dengan undang-undangnya, yaitu tadi seputar UMK, UMR, ada biaya hidup. Biaya hidup ini berarti berhubungan dengan apa? Kalau kita ngomong biaya hidup itu kan relatif ya sebenarnya ya. Gaji, Bu, insentif. Ya, nah pemberian gaji ini kan salah satunya didasarkan pada biaya hidup. Biaya hidup di Surabaya sama di Jakarta kan sudah pasti berbeda. Tetapi kan kalau kita memenuhi standar biaya hidup karyawan kan juga nggak bisa kan. Karena biaya hidup masing-masing orang itu berbeda. Karena sekarang kalau karyawan-karyawan itu sebenarnya yang dibutuhkan bukan biaya hidup, tetapi gaya hidup kan. Nah, berarti untuk penentuan pemberian kompensasi guna memenuhi biaya hidup ini, perusahaan bisa mengacu pada apa? Ada?
pada UMR UMK itu Bu. UMR UMK. Jadi biaya hidup ini mengacu atau melihat pada besaran UMR dan UMK yang ditentukan berdasarkan undang-undang pemerintah. Jadi kalau acuannya adalah undang-undang UMR dan UMK, maka pemenuhan terhadap biaya hidupnya bisa terpenuhi atau sesuai dengan asas kelayakan dan kewajaran. Tetapi kalau biaya hidupnya ini berdasarkan kebutuhan dari karyawan itu sendiri, ya sampai kapanpun tidak akan memenuhi asas layak dan wajar. Karena masing-masing dari karyawan itu kebutuhan hidupnya juga berbeda. Posisi jabatan karyawan ini gampang ya. Ini yang lebih banyak terjadi di perusahaan-perusahaan, kan antara staf sama manajer pasti gajinya berbeda. Pendidikan dan pengalaman kerja, ini juga gampang. Kondisi perekonomian nasional, salah satu contoh pemberian kompensasi yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. Kapan? COVID itu ya, Bu? Ya, COVID-19 kemarin atau yang lalu-lalu yang sesuai dengan pengalaman hidup Pak Bapak ini waktu terjadi krisis moneter di tahun 98 itu kan kondisi perekonomian nasional memburuk tuh. Pemberian kompensasi di beberapa perusahaan juga mengalami penurunan. Nah, pada saat kalau yang terbaru kondisi perekonomian nasional itu dilihat dari masa COVID-19 kemarin, di mana beberapa perusahaan bahkan tidak bisa memberikan kompensasi sesuai dengan standar atau sesuai dengan kelayakan seperti biasanya. Ada yang bahkan dirumahkan, terima kompensasi hanya separuh. Ada yang bahkan sama sekali tidak diberikan kompensasi selama masa dirumahkan. Nah, yang terakhir faktor yang turut mempengaruhi pemberian kompensasi dilihat dari jenis dan sifat pekerjaan. Ini tentu ya, karena jenis dan sifat pekerjaan itu akan memiliki tanggung jawab dan resiko yang berbeda-beda. Semakin besar resiko pekerjaan itu, maka kompensasi yang diterima juga semakin besar. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.